Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin dengan NIM 18222210044. Sini akan membuat suatu program sorting. Nah, kita buat file baru dulu. Untuk yang pertama, ini saya akan membuat program sorting bilangan, sorting bilangan. Nah, di sini nantinya pertama itu saya akan mengambil input dari user sejumlah 30 bilangan yang nantinya akan dikumpulkan dalam sebuah list. Nah, nanti list itu akan diurutkan nih bilangan-bilangannya. Yang pertama, kita buat listnya dulu. Misalkan kita namakan listnya sebagai L. L adalah list kita. Nah, setelah itu, kita akan mengambil, bentar dikasih komentar dulu. Bukan di situ. Kan ini input user. Nah, buat input usernya, nanti kita akan ambil sebanyak 30 kali. Nah, maka dari itu, nanti kita akan butuh perulangan sebesar, maksudnya sebanyak 30 lagi. 30 kali. Misalnya gini, for in range, maaf, 0 hingga 1 hingga 31. Kenapa kamera? Mungkin karena belum ada ini. Ya. Nah, jadi kenapa sih saya mulai itu dari in range for in range 1 hingga 31. Nah, ini nanti akan mengulang dari mulai dari angka 1 hingga sebelum angka 31. Jadi untuk yang batas yang pertama itu dia mulai dari mana? Di range itu. Jadi kan range-nya dari 1. Nah, setelah itu koma 31. Nah, 31 itu batas belakangnya. Nah, kalau misalnya di for loop ini nanti eh, si batas terakhirnya itu tidak diikutkan. Jadi dia akan mengulang, mengulang, mengulang dari 1, terus dijalankan, terus 2, 3, titik-titik semuanya sampai dia nanti di bagian awal ini bertemu 31. Dan saat dia mendeteksi 31, dia akan berhenti di situ. Gitu, dan tidak dijalankan di kode yang di bawahnya. Gitu. Nah, misalkan kita namakan input fungsinya sebagai A. Nah, nanti kita kan akan mengambil angka-angka ini kan ya. Nah, angka-angka ini berarti tipe datanya integer. Nah, kalau misalnya di dalam input, itu input dari user, itu akan selalu menjadi data string. Maka dari itu, agar nanti datanya menjadi integer, seperti yang kita mau, kita kasih int di depannya. Gitu. Hmm. Nah, ini
sebelum saya nanti masukkan pesan kan di-input terus kita bisa masukkan suatu pesan kan. Saya ini masukkan angka ke titik-titik. Nah, sebelum di string itu saya kasih F, biar nanti apa, biar nanti bisa terformat secara otomatis nih apapun yang ada di dalam kurung kurawal yang ini. Nah, jadi kan saya pengen masukkan, ini nanti kan I-nya akan dari 1 sampai 30. Nah, saya pengen, display gitu kalau misalnya I-nya ini dari 1 hingga 30, ini I ke 1, ini I ke 2, ini ke 3, dan seterusnya begitu. Nah, terus setelah user nanti memberikan input, kita tambahkan nih hasil dari input user ke si fungsinya. Nah, misalnya ya setelah nanti, mmm, user memasukkan input-nya, nah terus aku pengen mendisplay nih, sekarang fungsinya bagaimana sih? Bukan fungsinya, maksudnya fungsinya bagaimana. Nah, nanti kita print fungsinya di gitu, di setiap setelah user itu memasukkan angka. Nah, tapi kan di sini nanti bakal ada syarat ya. Mbak, kita kasih kasih tahu dulu syaratnya. Di sini untuk user itu masukkan angka dari 100 hingga 1 juta. Nah, biar nanti angka yang masuk itu hanya 100 hingga 1 juta saja, maka kita harus batasi nih untuk nilainya. Nah, gimana sih caranya? Ada beberapa cara, bisa jadi nanti kita, menggunakan apa ya, menggunakan if. Nah, kalau misalnya nanti angkanya nggak sampai di situ, jadi menggunakan percabangan, nanti dicek, kalau misalnya angkanya itu tidak kurang dari 100 dan juga, mmm, maksudnya tidak di antara 100 hingga 1 juta, nanti itu dia tidak akan melanjutkan programnya. Jadi dia akan mengulang di situ terus. Nah, berarti biar nanti programnya mengulang, kita berikan pengulangan lain di sini, pakai menggunakan while. Maaf ini typo. Nah, while ini bedanya dengan for. Kalau for itu kita harus memberikan dia suatu range. Nah, misalnya ini kan dari range 1 sampai 31, atau misalnya nanti, eee, int L gitu misalnya kan ada suatu list. Nah, berarti nanti dia akan menjalankan sesuai dengan banyaknya anggota di list itu. Nah, tapi kalau misalnya while, selama nanti syarat di sininya ini hasilnya true, dia akan terus berjalan. Kecuali nanti dihentikan paksa di sini, begitu. Nah, terus nanti, aku mau nih kalau misalnya nanti itu yang dimasukkan salah nih. Nah, itu bisa pakai yang tadi if, atau satu lagi aku mau pakai yang satu lagi, itu kita menggunakan error error managing lah. Jadi kita nanti raise suatu error dia, nantinya dari error itu kita akan memunculkan suatu pesan nih. Nah, berarti kalau misalnya kita mau pakai error seperti itu, kita menggunakan yang pertama itu try. Nah, setelah itu kita masukkan apa sih yang mau dites nih, apakah dia nanti akan error atau tidak. Nah, misalnya kan ini tadi user input ya.
Nah, kalau misalnya nanti user punya kan A ya. Kalau misalnya nanti user inputnya si A ini, dia itu kurang dari 100 atau dia itu lebih dari 1 juta, nah kita berikan suatu error nih, misalnya value error. Nah ini sebenarnya aku pakai value error, kenapa? Karena nanti ada alasannya, karena kan nanti misalnya user ini, dia ini memasukkan sesuatu yang bukan angka. Jadi, misalnya memasukkan kata gitu. Nah, itu kan tidak bisa diubah menjadi integer. Nah, nanti akan secara otomatis dari Python-nya itu akan me-raise value error. Meskipun kita nggak kasih if di sini. Nah, biar nanti pesannya akan sama. Rencananya pesannya sama. Biar nggak ngulang gitu. Jadi bikin dua. Nah, aku sekalian pakai si value error aja. Nah, kalau misalnya nanti dia terjadi value error, aku mau beritahu kepada user untuk hanya masukkan angka 100 hingga 1 juta tanpa koma dan titik. Bukan dan sih harusnya, koma atau titik. Kayak gini. Terus nih, aku nanti mau kalau misalnya si user ini dia itu nggak boleh masukkan angka yang sama. Jadi kita coba cek nih, apakah si input dari user ini udah ada di list yang L tadi atau enggak. Nah itu kita ngeceknya gini, A in L. Nah kalau misalnya A in L ini ya alias true, jadi A in L-nya true berarti A ada di dalam L. Itu nanti akan menjalankan yang di bawah ini. Kita misalnya trace sesuatu yang error yang lain, misalnya name error. Nah kalau misalnya dia nanti si A-nya ada di dalam fungsi dalam list L udahan, nah nanti bakal saya munculkan name error ini. Nah, terus nanti kalau misalnya ada di try itu kan, di try ini nanti memunculkan suatu error yaitu name error. Nah, kita tanggulangi dengan ini. Dengan accept yang name error. Kan tadi yang value error, sekarang yang name error. Nah, misalnya gini, masukkan angka yang berbeda. Aneh, aneh. Jadi kita harus masukkan angka yang berbeda. Jadi kalau misalnya terdeteksi nih sama Python-nya, sama program ini, kalau misalnya yang di input user itu sudah ada di L, di list L, dia akan me-raise name error ini dan memunculkan pesan ini gitu. Nah, nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya nih nggak ada error nih, nggak ada error yang di atas ini, nggak ada value error, nggak ada name error.
Nah, nanti ini bakal dijalankan fungsi yang di else ini. Kalau misalnya nggak ada error. Nah, kan kalau misalnya inputnya dari user udah benar, kita mau lanjut ke yang tadi si input user, kita tambahkan ke list yang di atas. Dan juga terus kita print nih si fungsinya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, dia akan nge-print yang pesan yang ini. Nah, biar dia nggak ngulang-ulang terus, pas kita nih apa udah bener nih, udah bener user itu inputnya, biar nggak ngulang di yang fungsi try ini terus, kita break. Jadi nggak ngulang di while ini. Kita break biar dia lanjut ke yang for berikutnya, iterasi for berikutnya gitu. Udah untuk dari input usernya kemungkinan seperti itu sih. Coba setelah itu kita print hasilnya. Jadi misalnya ini. Kita print list yang akan diurutkan. List yang akan diurutkan itu CL itu kan sama dengan L. Coba kita kasih spasi, bukan spasi sih, enter. Nah, jadi kalau misalnya ada garis miring yang kiri terus ada N itu dia enter. Nah, udah yang bagian pertama udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sortingnya itu sendiri. Nah, untuk sortingnya nantinya akan begini. Misalkan kan saya punya list ini. Kita mulai dari yang sederhana dulu. 2, 4, 3, 10, 5, 8, 7, gitu misalnya. Ini harusnya nggak anu sih, soalnya, oh ya masih sih, karena kenapa. Nah, misalnya saya punya ini nih, punya fungsi ini. Nah, rencananya nanti ini, untuk sortnya, kita nanti bandingkan eh, dari masing-masing dari masing-masing anggota dari list itu dengan anggota-anggota yang lain. Jadi kita bandingkan satu persatu. Jadi misalnya yang pertama kan ada 2, kita bandingkan dengan 4, apakah dia lebih kecil ataukah lebih besar. Nah, kalau misalnya dia lebih besar, nah mereka bakal ditukar. Misalnya di 4 dulu deh. 4 sama 3 ini kan lebih besar 4 kan harusnya. Nah, kita kan kalau misalnya mau menguruskan dari yang terkecil, berarti kalau misalnya 4-nya ada di kiri, kita tukar nanti sama yang 3 gitu. Oke, tapi kan kita udah ada nih si listnya. Nah, jadi kita pakai ini. For E in range dari 0 harusnya. Kan karena kalau misalnya indeks dari suatu list itu dia mulainya dari 0. Nih, kita mulai dari 0, jadi kita mulai dari 0 hingga dia panjangnya dari L. Nah, jadi tergantung dari panjangnya L ini ada berapa. Kalau misalnya dia ada 30, berarti nanti diulang dari 0 hingga sebelum 30, yakni 29. Nah, harusnya kalau misalnya dalam satu list itu seperti itu juga. Bisa sama dengan
range dari length gitu. Jadi misalnya length ini kan panjang dari suatu list, maksudnya itu jumlah semua elemen di dalam list itu. Nah, kalau misalnya elemennya nanti bakal ada 30, berarti indeksnya akan mulai dari 0 kan. Berarti 0 hingga 29, karena kalau misalnya kita hitung 0 hingga 29 itu ada 30 angka. Begitu. Berarti seperti ini. Berarti ini kalau misalnya kita tulis biasa kan jadi dari 0 sampai 30. Nah, 30-nya nggak ikut karena dari range itu berhentinya di batas akhirnya. Jadi di batas akhirnya tidak dieksekusi. For in range 0 let L. Terus, nah buat selanjutnya ini kita ulang untuk kan setiap satu nanti kita bandingkan satu persatu dengan yang lainnya. Maka kita bikin for lagi. Buat nanti mengulang perbandingannya dia, si yang pertama tadi, misalnya yang satu ini, misalnya di sini ada dua ya, dua, tiga, empat, lima. Nah, jadi misalnya nanti pertama kan dua, kita bandingkan dengan tiga, terus kita bandingkan lagi dengan empat, dan lima, mah. Itu fungsinya untuk yang for yang kedua ini. Nah, dia mulainya itu kan dari eh, setelahnya yang kita bandingkan nih. Misalnya kan awalnya dua, terus tiga, terus empat, terus lima. Berarti nanti batas awalnya itu kan indeks setelah yang kita bandingkan kan. Jadi misalnya kan indeks kita kan 0, dia itu 2. Kita bandingkan setelahnya berarti si 0 ditambah satu kan. Indeks yang ke satu. Tuh. Jadi di sini batas awalnya itu si I kita tambahkan satu begitu. Hingga nanti anggota yang terakhir. Gitu. Nah udah. Nah nanti apa sih yang kita bandingkan? Begini. Ini misalnya kita pakai yang sorting terkecil. Dari yang terkecil dulu. Nah, nanti kalau misalnya si anggota dari L indeks yang ke I tadi, dia itu lebih besar daripada indeks yang selanjutnya, indeks yang ke J. Jadi, misalnya gini, ini tak ubah dulu misalnya. Ini 3, terus ini 5, gini. Nah, kalau misalnya nanti 5, indeks yang kedua, misalnya ini satu ya, berarti 0, 1, ini satu, ini 2. Nah, misalnya indeks yang ke satu, dia itu lebih besar dari indeks yang kedua, ya kan I lebih besar dari J. Nah, nanti kita tukar. Nah, nukernya gimana? Gini. Mau di enter sih. Nah, udah. Nukernya begini. Tolong kok. Nih, anggota yang ke I nanti akan sama dengan anggota yang ke J. Jadi gitu, kita sama dengan balik. Nah, biar nanti eh, dia nggak bakal dibalikan ke yang sama, yang awal. Kan kalau misalnya gini, anggota yang ke J, kita sama dengan kan anggota yang ke I. Kalau misalnya kayak gini, nanti kan si J udah berubah. Gini, I itu kan
udah sama kayak J. Berarti misalnya I awalnya 5, terus dia disamadengannkan 4, berarti I-nya sekarang 4. Nah, kalau misalnya J-nya kita ubahnya di baris setelahnya, itu nanti dia nilai si J-nya itu udah 4. Jadi si I-nya dia bakal balik ke 4, bukan eh, si I-nya kan tadi 4. Nah, J-nya ini harusnya kan jadi 5, tapi kan I-nya di sini udah jadi 4. Jadi nggak bisa kalau misalnya kayak ini. Nah, maka dari itu kita runkan mereka di baris yang sama dengan menggunakan koma. Jadi ini C. Nah, ini kan jadi ketukar kan. Yang I dia jadi sama dengan J, terus yang J dia akan jadi sama dengan yang ke I gitu. Harusnya kalau misalnya udah begini, dia udah bener sih. Nah, setelah itu coba kita print listnya yang sudah diurutkan dari yang terkecil. Coba kita kenapa nih? Line 1. Bentar deh, bentar. Nggak ada yang keprint. Coba kita lihat sekali lagi. Iya loh, kok tidak ada yang di print? L, bentar. Nggak mau sih. Lain. Ini kan kalau misalnya dia ada error, akan dari 100. Enggak sih, ini harus ini kok nggak mau input ya? Apa yang salah? Or in one, two, kita try in if again. Sudah ini kok nggak mau ya dia? Nah, ini udah bisa teman-teman. Gak tahu kenapa ya. Oh, apa-apain sebenarnya. Tapi tadi nggak mau. Dia nggak mau jalan. Sekarang nggak mau jalan. Oh, apa-apain. Cuman nggak apa-apain sih sebenarnya. Aku coba ulang terus ya. Dia tuh
terus mau jalan. Nah, ini contohnya kita ulang dari awal. Coba run lagi. Nah, ini kan muncul nih, masukkan angka ke ulangan yang pertama. Jadi, masukkan angka ke satu. Nah, kalau misalnya kita nanti, kan disuruhnya masukin angka 100 hingga 1 juta. Nah, kalau misalnya nanti kita masukkan angka di luar range itu, coba kita masukkan misalnya 4. Nah, di sini eh, muncul angka yang di raise, yang value error tadi. Hanya masukkan angka 100 hingga 1 juta tanpa koma atau titik. Misalnya, coba 9.009.000. Nah, kan nggak boleh. Atau misalnya aku masukkan angka kamu misalnya. Bukan angka sih, maksudnya kata gitu kan, bukan angka. Nah, itu dia juga nggak bisa. Nah, bisanya kita masukkan angka dari 100 hingga 1 juta seperti yang dikasih tahu. Nah, nanti bakal muncul seperti ini kan. Nah, misalnya coba kita typing random aja gitu. 7532. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya kita kasih 999, terus kita kasih 999 lagi. Nah, dia kan deteksi kalau misalnya si 999 ini udah ada di listnya. Jadi nggak boleh. Gitu. Dia bakal munculkan pesan. Coba kita aja typing random aja angkanya. Misalnya nanti kelebihan, dia nggak bakal masuk. Ini udah ada. Nah, ini udah 30. Nah, nanti kalau misalnya dia udah 30, nah ini dia bakal ngeprint yang list yang akan diurutkan ini kan sebanyak ini 986, 7532, 9824, 48, 902 ini kan nggak urut. Nah, habis itu dia bakal diurutkan yang di bawahnya ini, list yang diurutkan dari yang terkecil 567, 843, 986, 999 dan seterusnya. Sampai yang paling besar ini di sini ada 876543. Nah, kalau misalnya nanti ini mungkin kita kasih sini deh, di sini biar nanti lihatnya lebih enak, kita kasih ini, kita kasih enter. Sekarang coba kita buat yang dari yang paling besar. Nah, sebenarnya kalau buat yang dari paling besar ya hampir sama sih yang sebelumnya. Kita kasih for i in range yang sama. Kita copy aja deh dari atasnya ini kan sama. Sebenarnya kodenya sama. Cuman nanti tinggal kita balik. Nah, ini kan tadi kalau misalnya dia itu lebih besar, dia kan bakal ditukar. Nah, sekarang kalau misalnya dia kita balik, kalau misalnya dia lebih kecil, dia bakal ditukar. Jadi harus yang paling besar dulu yang dari kiri. Nah, ini kita ganti diurutkan dari yang terbesar. Coba sekarang kita run. Semoga mau nih, mau. Ya agak lelah ya masukinnya tesnya.
Soalnya angkanya banyak, 30 angka. Cara typing random aja. Nah, sekarang udah semuanya. Ini tadi belum ke save. Walah ya belum ke save. Iya, mohon maaf belum ke save. Jadi nggak keluar yang paling besar yang baru. Kita save dulu. Sekarang udah. Coba kita run lagi. Naik lagi angka-angkanya. Itu ada T-nya dia. Nggak bisa kan nggak masuk. Misalnya akan beda kalau misalnya dia bukan sesuatu yang bisa dijadikan angka. Kalau misalnya tadi kan ada T-nya. Udah ada. Nah, sekarang keuntungannya kita kalau misalnya ada deteksi angka yang sama itu gitu. Jadi kalau misalnya kita typing angka yang random aja, terus dia udah ada, dia bakal terdeteksi kalau angka itu udah ada. Jadi nggak bakal double. Oh ini salah ini M, makanya dia tidak ke bawah, tidak ada enternya. Nah ini kan kita tadi ini yang paling kecil kan 762 nih di sini. Terus yang paling besar 235.672, 235.672. Nah, yang terus pas ini kan dari yang terkecil tadi. Terus yang di bawahnya dari yang terbesar. Nah, dibalik 235.672, 98764. Nah, itu aja sih. Kalau misalnya buat yang ini kita benerin dulu. Mungkin kita kasih judul aja sih di sini. Kita kasih judul. Hmm, misalnya judulnya sorting list 30 angka. Terus kita enter. Terus kita info angka. Ini udah ada enternya, udah ada enternya. Misalnya kita mau di sini kita bisa kasih enter sih. Ya dia harus gitu. Jadi nanti setiap kita print list yang udah diperbarui, dia bakal di enter terus. Jadi nggak lebih bisa lihat lah daripada yang ini. Oke. Ini kita lanjut ke program yang selanjutnya. Nah, program selanjutnya ini dia sama, kita pakai sorting juga. Tapi di sini
Kita sorting angka dan huruf. Huruf dan angka. Sorting huruf dan angka. Nah, jadi karena kan di situ ada huruf, tapi ada juga angka, berarti nanti dia itu akan menjadi suatu string kan. Jadi kalau misalnya ada huruf dan angka itu jadi string karena kalau misalnya ada hurufnya dia nggak bakal bisa jadi integer. Jadi misalkan kita sekarang nih bikin list baru L2 misalnya. Nah, terus di L2 ini kita mau kayak tadi masukkan 30 macam nih. For in range 1 hingga 31. Nah, sekarang kita masukkan input lagi. Nah, kan di sini nanti tipe datanya kan bakal jadi string. Jadi, kan hasil input itu string, jadi nggak usah kita kan kasih apa aja. Nggak usah kita kasih int dan lain-lain itu, karena udah jadi string kan. Misalkan gini, masukkan kombinasi angka dan huruf ke i. Oh iya, biar i-nya nanti bisa keluar kita kasih gini, kita kasih f di depannya. Jadi itu formatnya auto gitu. Auto format dia. Oh, udah kombinasi angka dan huruf ke i. Nah, setelah itu kita nanti tambahkan si a ini ke list yang di atasnya. Terus seperti yang di atas kita print. Jadi kita print ini salah L2 ya. Kita print L2. Udah, berarti ini kita udah masukkan 31 macam-macam itu. Terus setelah itu kita sorting dia. Jenisnya di sini ya. Kita kasih komen input user terus bikin 2. Kita bagian sorting. Nah, ini sebenarnya untuk sorting yang apa? Sorting string itu kita sebenarnya bisa pakai yang fungsi yang sama seperti di atas ini. Karena nanti itu dari Python-nya sebenarnya dia otomatis membandingkan antar string itu. Antar bagian dari string. Jadi coba aja kita jelaskan dulu. Jadi misalkan aku punya string, with string maksudnya, nih, misalnya ini i12, gini deh, ki 12
terus ini KIJ berarti. KJ misalnya 1416 dulu deh. Terus di sini ada KI lagi 19 sama KJ misalnya jangan K deh, JK 90 ini. Nah, sebenarnya nanti dari kalau misalnya kita pakai yang bagian atas, Python itu sama. Jadi dia membandingkan yang bagian depan ini dengan selanjutnya dan selanjutnya. Terus gimana sih dia itu membandingkannya? Nah, misalnya di sini kan ada KI 12 sama KJ 16. Nah, pertama dia bandingkan yang bagian paling depan dulu, paling kiri. Jadi dia bandingkan K dengan K. Oh, mereka sama. Berarti masih belum bisa ditukar. Nah, jadi nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil kan. Nah, setelah itu dibandingkan yang selanjutnya. Nah, ini kan ada KI sama KJ. Nah, I sama J harusnya kan lebih duluan I kan. IJK gitu kan. IJK. Nah, karena nanti duluan I, jadi si I ini dia dianggap bakal lebih kecil daripada si J. Jadi nanti urutannya tetap begini. Nah, tapi kalau misalnya nanti KJ kita bandingkan dengan KI, ya kan J ini dia munculnya kalau di dalam alfabetis itu kan setelah I. Jadi habis IJK kan, IJ. Nah, nanti karena si J-nya ini lebih akhir, dia lebih besar. Nah, makanya dia bakal ditukar sama si ini. Nah, sebenarnya nuker-nukernya dia tahu lebih besar lebih kecil tuh gimana sih? Nah, sebenarnya kalau di dalam Python itu ada ASCII code-nya. Nah, si ASCII code ini dia itu eh, kayak ibaratnya indeks dari karakter-karakter gitu di Python sendiri. Nah, kayak misalnya kita di ya dalam suatu kamus gitulah, dalam kamus. Nah, itu kan semuanya ada angkanya kan. Nah, dari 0, 1, 2, 3 bla 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 gitu. Nah, ini nanti di Python itu ada urutannya. Nah, dari pertama tuh kalau nggak salah angka dulu. Coba kita cek aja. Kita coba jadiin semuanya komen gini. Terus ini juga deh. Terus kita coba nih print ikut dari masing-masing ini. Nah, untuk printnya ini WFD gini. Kayak orde gitu. Orde misalnya dari A besar, terus oh ya, kalau karakter di sini harus stringnya A kecil. Nah, jadi kalau misalnya orde ini dia nanti bakal memunculkan si nomor dari karakter-karakter ini, tapi dia harus satu karakter yang bentuknya string. Kalau misalnya diisi dua gitu, dia nggak bakal bisa. Oh, maksud, nah, belum di save. Kita save dulu. Nah, ini si A besar, dia kan nomor ke 65. Terus si 9 si kecil
dia ke 97 dan si satu dia itu ke 49. Jadi nanti kalau misalnya dalam ini kan ada KI, KJ, kalau misalnya nanti beda aja, K-nya satunya besar, satunya kecil, nah nanti bakal diurutkan yang paling dulu, yang paling kecil itu dia harusnya yang huruf besar dulu. Besar dulu tuh bakal didahulukan gitu, karena dalam si ASCII code-nya dia itu lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya dalam string, kan nanti diurutkannya tergantung dari ASCII code-nya dia begitu. Sekarang coba kita ini semua, komen semua. Oke, kan ini ada input dari I2 ini. Coba kita solve sekarang. Jadi, oh ya, for I, maaf, range. Ya kan kita tadi mulai dari 0 hingga panjangnya dia. Dan dari L2, jangan lupa kasih titik 2, terus lagi for C, in range, iya, oh enggak sih dari I ya. Ya dari 0, I plus 1, karena kan setelah yang pertama, setelah indeks yang sebelumnya, yang dibandingkan yaitu I, hingga sama panjangnya dia, length-nya dari L2. Nah, kalau kita bandingkan lagi, if L dari I ini lebih besar, oh, maaf itu lebih kecil, lebih besar dari L yang dari J ke J, maka LI, LJ kita balik, koma LI, terus coba kita print list yang telah diurut. Dari yang terkecil udah, oh ya biar nggak kita keran semuanya ini kan lama, kita mau tes yang ke bawah dulu. Kita coba kasih komen semuanya itu. Sekarang kita coba, saya belum di save, di save dulu. Oh iya ini L2, maaf. Kayaknya kok kuning dia. Udah, oh ini yaudah nanti benerin lah. Misalkan I, J, K, terus 1, 2, 3. Jelek gitu ya. Bentar.
sama dengan gini. Cek dulu biar lebih kelihatan. Oke, coba kita 321 terus IJK, terus KLM, KL23, 456, oh salah 56 Kak. Kita typing terserah deh. Ini salah, ini harusnya miringnya kiri ya. Nggak apa-apa. Nah ini kan ada 321 bla 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 bla. Nah ini awalnya kan 321 IJK KLM 3 bla 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 bla. Nah terus pas dia diurutkan dari yang terkecil. Nah dia bakal diurutkan dari angka dulu yang terkecil. Terus kita diurutkan menuju ke huruf yang besar. Kebetulan di sini nggak ada huruf yang besar, nggak ada yang kapital. Jadi setelah ini kan ada yang bagian depan kan 3 5 terus 8 terus nah ini B, 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 B. Nah terus habis B, di sini ada ini ada D, B, D, terus E, G. Nah itu diurutkan berdasarkan alfabetis juga. Karena di Python juga aslinya diurutkan alfabetis gitu. Nah jadi urutannya tuh nanti diurutkan dari angka dulu, angka yang paling kecil, terus huruf yang paling awal dari kapital dulu, habis itu dijelaskan dari diurutkan dari huruf kecil, tapi yang dari awal dari A, B, C dan seterusnya menurut urutan alfabet gitu. Jadi itu tergantung dari ASCII code-nya dia. Mungkin kita beri sedikit begini, kan udah ini salah ini. Nah, kita kasih judul juga sini. Maaf, bukan itu. Nah, ini. Sorting kombinasi angka dan huruf. Ya, kasih ini salah terus. Kita kasih enter. Terus ini kita juga kasih enter. Biar bagus. Udah. Coba kita bikin dari yang terkecil juga. Ini kan tadi yang dari yang terkecil. Terkecil. Coba buat lagi dari yang terbesar. Terus di sini kita kasih list yang mau diurutkan seperti yang di atas juga.
Ya, seharusnya ini sudah bekerja semuanya, sudah bisa dijalankan semuanya. Udah coba kita coba jalankan semuanya dari awal, dari yang 10 angka juga, kasih 30 kombinasi angka dan huruf. Sekarang coba kita run. Oh, kita save dulu, jangan sampai lupa. Kita ini clear dulu, ulang dari awal. Coba kita masukkan angka random aja, itu udah angkanya. Alah, ini yang kakak 27. Nah, ini dia kan udah untuk yang angka kan udah nulis yang awal, terus dia diurutkan seperti ini. Benar bisa. Selanjutnya ini, coba kita yang selanjutnya, kombinasi angka dan huruf. Ini kita ya udah terserah aja. Yang terakhir. Nah, ini list yang akan diurutkan kan ini. Terus dia diurutkan, oh ya, yang dari yang terbesar belum diubah. Maaf. Dia nya gini. Nah, dia kalau misalnya lebih kecil dia baru ditukar. Ini juga kita kasih enter biar lebih bagus. Ini dia harusnya sudah diurutkan dari yang paling kecil karena ini kan tadi belum diubah. Coba kita ulang lagi sekali lagi. Bentar. Tadi ada yang mau aku modifikasi juga. Udah kita coba lagi. Kita save dulu. Di situ kita coba lagi. Jadi kita ketikkan angka terserah dari 100 hingga 1 juta.
Kalau misalnya nanti kita salah masukin angka nih, misalnya kurang dari 100 nih, dia nggak bisa atau kita coba masukkan 999, terus kita masukkan 9999 lagi, angkanya kan udah dimasukkan yang pertama di angka yang ke-13. Terus di angka yang ke-12 kita masukin lagi 999. Nah, itu udah ada dan nggak boleh. Jadi dia nggak bakal lanjut ke angka selanjutnya dan bahkan ngasih masukan angka yang berbeda. Maksudnya ngasih pesan. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7. Eh, nah, ini udah muncul nih. Angkanya kan listnya awalnya ini 876, 467, 454, 646, 647. Nah, dia kan nggak urut. Setelah itu kita urutkan dari yang kecil, kan yang paling kecil tadi 111, terus 127, 467, 56, dan 564, dan 546, dan seterusnya. Yang paling besar itu 85, 835, 28, 86, 553, 97, 843. Nah, setelah itu kalau yang dari yang terbesar, kita urutkan 97, 843, 86553, hingga yang terkecil 127 dan 111. Ini berhasilnya berarti. Coba sekarang kita kombinasi angka dan huruf. Yang 28, 29, 30. Ini yang terakhir. Nah, ini kalau misalnya kita urutkan, ini kan awalnya gini, 278, W227, dan seterusnya itu. Terus yang paling kecil, taruhkan dari yang paling kecil itu dari angka dulu. Angka yang paling kecil, yakni di sini bagian depannya yang paling kecil angkanya itu 2. Nah, di sini jadi 278, 2D, terus 33, 37, 38, 3E, 3E, 3U, 48. Nah, itu dari angka dulu. Nah, setelah itu, nanti kalau misalnya setelah dari angka, di sini kan angkanya sampai di sini 48, baik ya angkanya 47G, rata-rata depannya angka. Nah, ini setelah 8Y, setelah itu ada DH, ED. Nah, setelah nantinya angka-angka yang bagian depan itu angka-angka semuanya udah diurutkan dari yang terkecil, setelah itu kita bandingkan bagian depannya yang dia itu bukan angka. Jadi yang huruf, huruf yang dalam urutan alfabetis dari A, B, C. Nah, itu dianggap yang paling kecil. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada yang sama, misalnya di sini kan ada mana? 484G, 488. Nah, ini diurutkan selanjutnya. Habis 48, terus habis 48 apa? Ada 4. Oh, di sini 48 terus 8. Oh, berarti pasti lebih kecil 484 kan. Kalau misalnya dia ada di sini ada lagi 488 terus 48G dan 48H. Nah, itu baru dia diturutkan dalam alfabetis. Apakah ada yang sama lagi? Nggak ada. Jadi kalau misalnya gitu, eh, kita lihat dari yang paling depan. Kalau misalnya yang paling depan dia itu angka, nah dia didulukan. Nah, angkanya dimulai dari yang paling kecil. Nah, kalau misalnya angkanya udah dilurutin semua, nah nanti itu udah dari huruf kapital dulu sebenarnya, habis itu huruf yang
kecil, diurutkan dalam alfabetis A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada yang sama, misalnya tadi, depannya sama-sama 3, nah itu dilihat yang selanjutnya. Yang selanjutnya kan misalnya di sini ada 37 terus 38 kan pasti lebih kecil 37 kan. Nah, kalau misalnya nanti sama lagi, misalnya di sini ada ada 48 kan tadi, ada 484, 488, 48G. Nah, itu diurutin sama, dilihat yang selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga kan 4 lebih kecil dari 8, dan 8 itu kan angka, dia dianggap lebih kecil daripada huruf, karena aslinya lebih kecil, gitu. Nah, ini yang paling besar kan dari huruf duluan, berarti huruf kecil. Nah, huruf kecil kan yang paling besar dari belakang itu kan Y. Terus ini ada W, dan seterusnya ada U, S. Nah, setelah itu bakal ke angka yang paling besar hingga angka yang paling kecil, ini 2. Dan gitu kira-kiranya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Muhammad Saifuddin dengan NIM 182221044 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.